Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Yusmai Solehati. Di sini Ibu tidak sendirian, Ibu membawa teman. Seperti kemarin, Ibu membawa teman Ibu bernama Desi Anggraini. Hai anak-anak. Ya, kepada Ibu Desi dipersilakan mengambil tempatnya. Terima kasih. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu ingin membahas materi lanjutan materi kita sebelumnya pada bab 4. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita sebelum Ibu absen, ada baiknya kita nyanyi lagu Tanah Airku terlebih dahulu. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai, Ibu absen dulu ya. Sudah Ibu absen, Ibu mau tanya. Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, Alis. Belajar tentang apa? Ya, benar. Negaraku Indonesia. Kali ini kita belajar tentang negaraku Indonesia juga. Tapi tentang contoh sikap dan perilaku dalam menjaga keutuhan negara dan juga perilaku yang membahayakan keutuhan negara. Untuk tanya, apa sih itu ancaman? Ancaman itu seperti gertakan. Andes sama Nindi. Andes ngancam Nindi nih. Nindi, kalau kamu gak mau ngontakin aku, pulang nanti, awas kamu ya. Nah, itu adalah bentuk sebuah ancaman. Tapi itu ancaman untuk sesama teman. Kalau untuk negara, apa sih ancamannya? Ancaman sebuah negara itu sangat mengerikan. Karena jika negara mendapat sebuah ancaman, itu sudah bentuk perpecahan, bisa memecah sebuah negara. Jadi ancaman perpecahan bangsa itu adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian baik itu ke pemerintah maupun ke presiden, itu ujaran kebencian. Dan biasanya ujaran kebencian ini berisi ajakan. Ajakan untuk saling membenci. Untuk saling membenci pemerintah. Dan biasanya juga itu suka berisi hoax. Kalian tahu hoax? Pasti kalian sering mendengar hoax. Hoax itu berita palsu. Nah, jadi sudah mengujarkan kebencian ke pemerintah, diisinya juga dengan berita palsu. Nah, itu sebuah bentuk ancaman ya untuk negara kita. Terus juga teroris. Nah, teroris pasti kalian gak asing, karena kalian punya gadget, kalian punya sosial media. Ibu yakin kalian pasti banyak di sini yang main TikTok, ya. Terus yang berisi ancaman untuk negara itu juga pemberontakan, yang berisi untuk memisahkan diri dari sebuah negara. Contohnya di daerah Papua sekarang, itu kalian juga tidak asing tentang berita KKB, teroris KKB yang ada di Papua, yang beritanya karena masalahnya ingin memisahkan diri dari Indonesia, tapi negara Indonesia tidak mengizinkan Papua untuk memisahkan diri. Nah, itu sebuah bentuk ancaman yang akhirnya terbentuklah sebuah kelompok teroris, yaitu KKB. Ada yang tahu 3 contoh yang menunjukkan sikap kalian itu menjaga keutuhan dalam kehidupan baik itu di lingkungan keluarga kalian? Kalian tahu nggak 3 contohnya? Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Apa itu, Bu, menjaga nama baik keluarga? Ya, seperti kalian sekolah nih, kalian sekolah, datang ke sekolah, niatnya itu untuk belajar, mendapatkan ilmu. Setelah selesai sekolah, kalian pulang ke rumah. Kedua, menjaga kerukunan dan toleransi. Toleransi. Misal di salah satu keluarga kalian ada yang memilih untuk pindah keyakinan, kalian Islam nih, tapi ada salah satu keluarga kalian yang memilih untuk beda keyakinan sama kalian, keluarlah dari Islam. Kalian harus menghormati dan mentoleransi, karena negara Indonesia itu sangat kaya akan toleransinya. Indonesia itu terkenal akan toleransinya, karena di Indonesia kita punya 6 agama. Jadi kalau sama keluarga aja kita gak akur karena dia beda keyakinan, gimana kita mau akur sama orang lain gitu? Sama keluarga aja kalian gak toleransi gitu ya. Terus berikutnya 3 contoh kalian dalam menjaga keutuhan di sekolah. Ayo, apa aja? Yang pertama toleransi, sama, karena di sekolah nggak semua itu berasal dari suku yang sama, ras yang sama, agama yang sama.
kalian di satu sekolah ini banyak macam-macamnya, nak. Ada yang asli sini, ada yang pendatang, entah itu pendatang dari Pulau Jawa atau Pulau Kalimantan, terus bersekolah di sini. Kalau kalian tidak toleransi, kalau kalian tidak menghargai mereka, itu sudah bukan bentuk kalian menjaga keutuhan negara loh di sekolah. Ya. Yang kedua apa? Benar, upacara. Upacara itu sebuah bentuk kita menghargai, menjaga keutuhan negara kita. Terus yang ketiga, tidak berantem, tidak bertengkar. Terus yang terakhir, 3 contoh dalam menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Apa? Sama, toleransi. Ini lebih besar lagi cakupannya. Terus yang kedua, taat aturan dan hukum. Taat aturan seperti apa, Bu? Ya kalian misalnya pakai motor, gunakanlah helm, gunakanlah kaca spion. Terus hukum, kalian misalnya kalian pakai motor, terus kalian pakai helm, terus hilang nih sama polisi, diadang nih sama polisi, karena pelanggaran tidak memakai helm. Terus kalian tidak menaati hukum. Nah, terus yang terakhir, bijak dalam menggunakan sosial media. Selanjutnya kita masuk materi pelajaran kita hari ini tentang negara Indonesia, tapi tentang contoh sikap dan perilaku menjaga keutuhan dan juga contoh sikap dan perilaku yang membahayakan keutuhan Indonesia. Di sini Ibu ada sebuah video dan foto yang memperlihatkan perilaku. Kalian bisa menebak apakah perilaku berikut ini menjaga atau merusak keutuhan negara Indonesia. Ya itu video. Ini video selanjutnya. Ini foto. Ini video berikutnya. Oke, kalian sudah melihat video. Ada 2 video dan juga foto yang Ibu tampilkan. Tapi sebelum itu, Ibu akan membentuk kelompok lagi. Isinya juga 5 orang. Sama seperti pertemuan sebelumnya. Orangnya juga itu aja. Silakan. Masih ingat kan teman-teman kelompoknya siapa aja? Karena Ibu ada beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan terkait video ataupun foto yang akan Ibu tampilkan. Ya. Dari tayangan video, 2 video dan 2 foto, Ibu ingin mengajukan pertanyaan untuk kalian jawab. Jadi dicatat, kemudian dijawab. Ini per kelompok juga ya jawabnya. Apa yang Ibu bilang kemarin? Jawab dengan bahasa yang baik. Jangan dicampur-campur, nak, pakai bahasa Indonesia ya. Dan kasih temennya yang tulisannya agak bagus untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Simak baik-baik. Nomor 1, peristiwa apa yang terjadi dalam video dan gambar tersebut. Terus nomor 2, siapakah orang yang dalam video ataupun gambar yang ditampilkan tadi. 2 aja, 2. Profesi aja sebut, ada 2. Sebut aja. Nomor 3, bagaimana suasana yang tampak di video tersebut. Terus yang keempat, sikap atau perilaku seperti apa yang harus kalian teladani dari tokoh yang ada dalam video atau gambar. Ibu kasih waktu 5 menit, masing-masing kelompok silakan dijawab 4 pertanyaannya, nanti akan Ibu suruh kalian untuk membacakan jawabannya per kelompok. Oke, sudah habis. Waktunya 5 menit sudah habis. Kepada siapa dulu nih yang mau ngebacain jawabannya dari 4 pertanyaan yang dibagikan? Oh, nanti sebelum kita menjawab lagi, Ibu ada ice breaking sedikit. Sama seperti pertemuan kita sebelumnya, Ibu ada ice breaking sedikit ya. Enggak ngantuk-ngantuk lah gitu. Nah, bisa kalian ikuti video berikut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kelompok siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu tadi? Karena Ibu akan kasih kalian lembar LKPD lagi untuk kalian kerjakan. Oke, kepada kelompok 3. Ya, bagus. Oke, semua kelompok sudah membacakan ya. Sedikit Ibu tanggapi dari jawaban kalian. Sebagian sudah benar menjawab,
Cuman untuk pertanyaan kedua, siapakah tokoh yang ada dalam video atau gambar? Kalian banyak jawabnya orang. Padahal ibu sebut profesi. Profesi itu seperti ibu lah. Ibu profesinya apa? Guru. Kalian profesinya apa? Siswa atau murid. Nah, itu profesi. Nah, yang di dalam video tadi ada dua profesi yang lebih menonjol. Video pertama itu mahasiswa, dan yang kedua aparat kepolisian. Yang video kedua ada dua juga nggak? TNI, dan kedua masyarakat asing atau warga asing, nelayan bisa dibilang profesinya. Nah, di situ jawaban kalian banyak yang masih salah. Tapi selebihnya jawaban kalian sudah bagus dan kayaknya kalian lebih paham materi yang teman kita kali ini daripada materi sebelumnya. Selanjutnya, ibu akan bagi lembar LKPD. Di situ berisi kolom kotak ya, kotak-kotak. Ada dua kolom. Yang pertama berisi ada tiga kolom. Pertama itu berisi peristiwa, kedua faktor penyebab, dan kolom ketiga itu solusi. Perintahnya, diskusikan dengan teman sebangku terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan sekitar kalian, tempat tinggal kalian, yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana tercantum dalam tabel berikut, dan tulislah faktor penyebab beserta solusinya. Oke, setelah kita lihat jawaban dari masing-masing kelompok, banyak jawabannya yang mengambil contoh yang dibacakan ya. Oke, kalian juga belum terlalu mengerti atau belum terlalu paham untuk mencari peristiwa, faktor penyebab atau solusi yang terjadi di lingkungan kalian. Tapi Ibu apresiasi cara kalian dalam menjawab dan keantusiasan kalian juga dalam menerima materi dari Ibu. Seperti yang dibacakan Anis, kesimpulan kita hari ini, ada baiknya kita menjaga perilaku kita ya nak, baik itu perilaku kita di dunia nyata maupun di sosial media, karena kita ini punya aturan nak, segala perbuatan itu ada hukumnya. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang merugikan diri kalian, terutama kalian yang kelas 4 SD, masa depan kalian itu panjang sekali. Jadi jangan sampai kalian salah langkah. Cukup sampai sini ya materi kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Tapi Ibu harap kalian tetap belajar di rumah, pelajari lagi materi yang kita pelajari hari ini dan materi sebelumnya, agar menambah wawasan juga ya. Sebelum Ibu akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita terima hari ini bisa mendapatkan berkah dari Tuhan ya. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap kalian gak bosan ya ketemu sama Ibu terus, karena Ibu bakalan beberapa kali lagi sih ketemu sama kalian. Jadi Ibu harap kerjasamanya dan tetap tertib seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.